sebetulnya mohon maaf ini melenceng dari temanya ya Bu ya. Mau nanya ini mau sharing ya Bu, masalah BPNT sama PKH itu kok banyak yang nggak tepat sasaran, kan selalu yang kena itu Pak Dukonya itu loh, katanya nggak adil gitu Pak. Bu, terima kasih, bagaimana caranya Bu biar lebih baik gitu loh Bu. Terima Pak kasih Kepala Desa Wani. Wani Pak Kepala Desa nyorem. Ayo, niku jatane king Pak Kepala Desa. Sanes teng kula. Nggih. Pak Kepala Desa Wani nyoret lho, aku seneng Bu. Sing mlarat iso mlebu kabeh, tapi Kepala Desa belum nyoret, ya aku rawani, aku kalah karo Kepala Desa. Nggih. Jadi tapi penjenengan saged ngusulaken. Kalau tidak berani penjenengan saged ngusulaken lewat usul sanggah. Jadi dalam banyak diprotes. Wis tak gekno ae ngono. Mangke Pak jenengan buka Kementerian Sosial .id, terus mlebu situs usul sanggah, cek bansos, terus masuk usul sanggah. Penjenengan ngusulno awake dhewe ya oleh, tapi engko tak survei. Lho aku dicekel karo KPK lek gak bener dikei. Ya. Ya. Sampai yang kena dukonya itu loh Bu, katanya pilih saya kayak gitu. Nah makanya udah silakan masuk ke situ protes. Saya nggak berhak Bu, karena itu data usulannya dari bawah, Kepala Desa, Pak Bupati. Oh Pak Bupati wani ora? Perang wani yo. Ya, ngaten Bu ya. Ya. Napa? Ngaten panjenengan saged ngusulno nyangka ya les kenapa iki oleh? Aku sing kowe marat gak oleh. Boleh. Iya, monggo diusulno piyambak. Soalnya dalam mboten saged. Dalam mboten saged nyoret, nek diprotes kula. Saya protes Kepala Desa. Ya, itu kenapa dicoret? Wonten Bu, ning ndi ya kabupaten mana itu? Banyuwangi. Dicoret karo Kepala Desanya. Yo tak layak tidak layak toh? Enggak dikirim protes bupatinya ke saya. Ini saya mau usulkan lagi loh. Ternyata yang nyoret Kepala Desa nih. Itu ya. Jadi memang haknya Kepala Desa sama Pak Bupati. Saya ngikut saja. Karena saya yang tahu warganya. Saya kalau nggak ditunjukkan Bu Esti nggak tahu di sini. Nggak tahu saya pergi ke sini ada ternyata nih kono ono penduduk. Nek pucuk gunung ini dure ternyata ono penduduk ya saya nggak tahu. Niki derek kurang dhuwur meneh. Ini masih di bawah katanya. Waduh, ya, ngaten nggih Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial barusan itu semua ada dasarnya. Dasarnya yaitu bersumber dari keputusan Menteri Sosial nomor 160/HUK/2022. Yang mana surat keputusan tersebut itu tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Nah, sebenarnya kalau Anda semuanya mau mempelajari tata cara pengelolaan data DTKS, isi dari surat ini sudah menjelaskan semuanya. Bagaimana cara mengusulkan data, bagaimana caranya untuk verifikasi data, dan bagaimana caranya untuk memilah-milih siapa yang layak menerima bantuan sosial atau tidak. Nah, salah satunya di sini dijelaskan di bab 5. Di bab 5 di sini disampaikan bahwa waktu pelaksanaan dapat dilaksanakan setiap bulan. Jadi sebenarnya untuk verifikasi datanya atau pemutakhiran datanya itu dapat dilakukan setiap bulan dimulai sejak tanggal 14 sampai dengan 1 hari sebelum hari H pada bulan tersebut. Contoh misalnya pada bulan Desember ini tanggalnya itu sampai dengan tanggal 31 Desember. Berarti batas waktu pemutakhirannya dimulai sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 30 Desember. Karena di bulan Desember ini tanggalnya kalendernya sampai dengan 31 Desember. Kalau di Januari nanti hanya sampai
30 Januari, berarti batas waktu pemutakhirannya dimulai sejak tanggal 14 Januari sampai dengan tanggal 29 Januari. Adapun untuk tata cara pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial ini, itu wajib melalui 3 tahapan ini. Di mana yang pertama itu wajib dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi boleh menggunakan formulir, datang langsung ke KPM-KPM-nya, dan untuk memverifikasi sosial ekonominya. Lalu kemudian berdasarkan dari hasil verifikasi inilah akan dikumpulkan, lalu kemudian dibuatlah yang namanya musyawarah desa atau kelurahan yang biasanya dilakukan di beberapa wilayah. Dan pada saat dilakukan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan ini, di sana nanti akan dilakukan finalisasi. Finalisasi ini di mana di sana akan ditentukan data-data yang mana saja, berapa jumlahnya, siapa saja orangnya, by name by address-nya, semuanya di sana lengkap. Lalu kemudian dilakukanlah tahap finalisasi. Setelah dilakukan tahapan finalisasi, maka akan lanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu dilakukannya pengesahan. Nah, pengesahan ini dimulai dari kepala desa atau kelurahan terlebih dahulu. Lalu kemudian dasar inilah yang akan dikirim ke dinas sosial, lalu kemudian direkap oleh dinas sosialnya, dan akan dilakukan pengesahan lagi oleh pemerintah daerah atau bupati atau sekretaris daerah atas nama bupati. Itu bagi yang wilayahnya kabupaten, tapi apabila di perkotaan maka harus memiliki pengesahan dari wali kota setempat. Lalu kemudian itu yang akan dijadikan dasar untuk pengunggahan data masuk ke dalam aplikasi ini. Dasar sebagai pengesahan bahwa inilah nama-nama yang disetujui dan yang akan diusulkan sebagai layak menerima bansos maupun sebaliknya yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial. Lalu kemudian dapat dimutakhirkan melalui aplikasi 6NG namanya, atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, melalui aplikasi 6NG ini dapat dilakukan pemutakhiran data, pengusulan data, atau untuk menyangga KPM tersebut, masyarakat tersebut yang mendapatkan bansos. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh akun pemerintah daerah yang berwenang atau akun petugas wilayah yang memiliki hak akses ke sana. Jadi tidak sembarangan, tidak semua pendamping sosial yang bekerjanya turun langsung ke lapangan, bertemu langsung dengan KPM itu memiliki hak akses untuk dapat memutakhirkan data di dalam 6NG atau DTKS ini. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memiliki hak akses ke sana. Jadi mulai sekarang jangan pernah menganggap bahwa yang memiliki hak sepenuhnya untuk menonaktifkan KPM ini atau mengusulkan KPM ini sebagai penerima bantuan sosial itu adalah pendamping sosialnya. Karena tidak semua pendamping sosial memiliki hak akses ke sana untuk memutakhirkan data di dalam aplikasi 6NG. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan hak akses untuk mengusulkan data tersebut atau memutakhirkan data tersebut. Lalu kemudian yang dapat diverifikasi di aplikasi 6NG ini yaitu adalah penerima bantuan sosial atau penerima program bantuan sosial, entah itu bansos PKH, BPNT, BLT BBM, dan juga untuk penerima bantuan iuran atau BPJS Kesehatan dari pusat. Itu juga dapat dimutakhirkan di dalam aplikasi 6NG ini, dan bukan hanya penerimanya saja atau pengurusnya saja, tapi semua anggota keluarganya juga dapat dimutakhirkan di aplikasi 6NG ini. Kemudian pada aplikasi 6NG tersebut, KPM dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria, antara lain di sini ada 7 kriteria. Jadi maksudnya di dalam aplikasi 6NG ini itu dapat menonaktifkan KPM atau penerima bantuan sosial apapun itu seperti PKH, BPNT, dan juga BLT BBM serta PBI. Di dalam aplikasi ini dapat dinonaktifkan masyarakat tersebut atau ditidaklayakkan sebagai penerima bantuan sosial. Di antaranya seperti jika memiliki kriteria yang pertama yaitu tidak ditemukan, alamat yang tidak ditemukan misalnya. KPM yang seperti ini dapat dinonaktifkan atau ditidaklayakkan. Kemudian yang kedua, meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia ini adalah pengurus dan masih memiliki ahli waris. Itu tidak dapat ditidaklayakkan karena masyarakat tersebut atau KPM tersebut itu masih memiliki ahli waris. Contoh, yang sebagai pengurus itu adalah ibunya, lalu kemudian ibunya ini meninggal dunia, tapi ia masih memiliki anak yang sebagai ahli waris yang masih berada di dalam satu kartu keluarga atau suaminya, itu dapat dinyatakan bahwa masyarakat ini, KPM ini meninggal dunia dan masih memiliki ahli waris. Jadi kalau kasusnya seperti ini itu tidak termasuk di dalam kriteria yang layak untuk ditidaklayakkan
tapi KPM yang ini, yang saya maksud ini masih layak untuk menerima program bantuan sosial. Lalu kemudian yang ketiga di sini, yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri. Dan berikutnya poin keempat yaitu bagi KPM yang memiliki anggota keluarga sebagai TNI atau Polri atau pegawai negeri sipil. Nah, kalau yang pertama tadi yang KPM tersebut yang berstatus sebagai TNI atau Polri atau PNS. Dan yang poin keempat yaitu anggota keluarganya. Jadi contoh KPM ini memang tadi sebelumnya layak untuk menerima bantuan sosial, tapi karena rezekinya akhirnya anaknya yang masih berada di dalam satu kartu keluarga, alhamdulillah ternyata lolos menjadi TNI atau Polri misalnya atau PNS misalnya di daerah tempat dia tinggal, maka masyarakat tersebut atau KPM tersebut sudah dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial karena anggota keluarganya ada yang tercatat sebagai TNI atau Polri atau pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya di sini di poin kelima ini juga tidak termasuk, yaitu bagi masyarakat atau KPM yang statusnya pensiunan. Dan berikutnya yang keenam yaitu bagi KPM yang tidak memiliki komponen lagi bagi program bantuan sosial tertentu. Contoh KPM tersebut adalah penerima bantuan program keluarga harapan. Karena di dalam bantuan program keluarga harapan ini ada syaratnya, yaitu harus memiliki komponen terlebih dahulu. Jadi apabila masyarakat tersebut sudah tidak memiliki komponen lagi, maka tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial program keluarga harapan. Lalu berikutnya di sini adalah alasan lainnya yang dapat dijelaskan. Nah, ini tuh bisa termasuk di dalam kebijakan daerah setempat ya. Contoh misalnya KPM tersebut itu ternyata sudah mampu secara sosial ekonomi dari keputusan musyawarah desa atau kelurahan setempat. Lalu kemudian dapat dipilih di alasan yang ketujuh ini, tapi harus disertai dengan alasannya. Contoh KPM ini sosial ekonominya sudah meningkat, yang memang sebelumnya pada saat dia terdaftar pertama kali masuk sebagai penerima bantuan sosial, memang sosial ekonominya bisa dibilang menengah ke bawah. Tapi karena dia berhasil merintis usaha lalu kemudian menjadi pengusaha yang sukses, dan itu termasuk tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jadi sebenarnya semua itu kembali ke pemerintah daerah atau desa kelurahan tempat Anda tinggal. Bukan pendamping sosialnya menentukan atau menteri sosial. Data-data yang kami kelola atau yang kami dampingi selama ini untuk menyalurkan bantuan sosial, semua data tersebut itu wewenangnya ada pada pemerintah daerah atau desa atau kelurahan tempat Anda tinggal. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan cara saya menyampaikan, dan terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.